Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال خاتمة وتوصيات، أي هذه خاتمة وتوصيات. Kita sekarang berada di akhir dari kitab Shalahul Usrah wa Daurul Abawaini fit Tarbiyah di jilid pertama. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akhirkan kita dalam husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah wal qabul. Jadi di sini mereka para ulama ketika membaca akhir kitab yang akhirnya itu adalah khatimah, mereka selalu minta agar khatimahnya mereka husnul khatimah. Nah, landasan kita seperti apa yang telah mereka lakukan. Mudah-mudahan kita juga Allah Subhanahu wa taala akhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa tawsiyatun, dan ini wasiat. Kalau misalnya kita lihat bahwa wasiat hukumnya sunnah, hukum asal dari wasiat. Makanya bahkan mereka penduduk tarim, mereka ahli tarim, itu wasiat mereka baru nikah mereka langsung mengadakan wasiat. Bayangkan, baru akad nikah wasiat. Kalau misalnya ada orang memberikan wasiat, kemudian ada orang bilang, waduh, emang mau meninggal ente? Masya Allah. Ketakutan kalau misalnya ada orang memberikan wasiat. Waduh, jangan-jangan. Padahal itu wasiat adalah hukumnya sunnah, gitu. Alangkah indahnya disertai dengan dua orang, gitu, wasiat. Itu bilang, nah kalau misalnya bapak meninggal, tuh kebun yang ada di belakang jangan dijual. Kenapa Pak? Bukan punya kita, misalnya. Misalnya kalau misalnya tuh wasiat paling banyak sepertiga. Gitu, sepertiga sudah hutang piutang udah diberikan, kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan jenazah misalnya, kemudian pecah waris itu juga sudah diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Nah, sepertiga itu wasiat. Itu pun sepertiga dikatakan watsulusu aktsar. Sepertiga dari wasiat juga masih lebih banyak. Jadi kurang dari sepertiga, gitu. Bagus. Misalnya kita punya banyak harta atau berkecukupan harta, alhamdulillah, kita bikin tuh sepertiga atau kurangnya untuk masjid, untuk mushola atau majelis ta'lim, atau untuk pesantren, untuk kemaslahatan umat. Dan mereka kaum solehin selalu memberikan wasiat kepada kaum soleh yang lain. Itu yang telah dipraktikkan oleh mereka kaum solehin. Di sini Al-Habib Umar berkata, ayyatuhal mu'minatu, wahai perempuan-perempuan mukmin, adwarukunna fil hayati kabiratun wa muhimmatun. Peranan kalian dalam satu kehidupan itu sangat besar dan sangat penting. Kita lihat bahwa peranan perempuan itu, Masya Allah, kelihatan perempuan lemah, tetapi peranannya besar. Kelihatan tidak mempunyai kekuatan zahir, tapi rupa-rupanya kekuatan batinnya, Masya Allah. Makanya terkadang suami bisa naik, suami bisa jatuh, terkadang istri. Jadi itu istri-istri yang salehah, kenapa juga diberikan kepada suami yang saleh? Karena mempunyai peranan besar dalam kekuatan jiwa sang suami. Makanya sangat penting buat kaum laki-laki ini yang belum pada mempunyai istri, cari perempuan-perempuan yang salehah, Kenapa? Karena perempuan yang salehah itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan baik, dalam kehidupan sang suami, dalam nanti membina mahli gaya rumah tangga, kemudian juga nanti mempunyai anak, kemudian terus anak keturunan. Tuh lihat. Yang kalau misalnya dalam sabda baginda Rasulullah, tunkahul mar'ah li arba', perempuan dinikahin lantaran 4 perkara. Yang pertama, li jamaliha, cantiknya, wali maliha, kemudian juga hartanya, wali nasabiha, nasabnya, wali diniha, yang keempat
apa disebut dengan baginda Rasulullah dengan agamanya, falfar bidzatid din taribat yadaka. Cari perempuan yang mempunyai agama, pasti engkau bakal beruntung. Misal perempuan tersebut cantik tidak, keturunan dari orang-orang soleh juga biasa-biasa saja, kemudian juga kaya juga biasa-biasa saja. Tapi kalau misalnya itu mempunyai pendidikan agama yang tinggi, itu lebih istimewa. Kalau lebih istimewanya lagi, 4 perkara di dalam perempuan tersebut ada. Lihat, solehah, kemudian cantikkah, kemudian kayakah, kemudian yang keempat, nasabakah, nasabnya cantik, bagus semuanya. Ini kalau misalnya ada. Ini suami atau laki-laki mau mencari yang sempurna, sementara dia nggak sempurna. Laki ini biasa mau nyari yang sempurna, mau nyari yang cantik, tapi dia ganteng enggak, Allahu Akbar. Mau nyari yang hafal Quran, tapi laki sendiri enggak bisa hafal Quran, gimana dong? Harus dong. Kita harus lihat diri. Kalau misalnya kita kaum laki-laki keseimbangannya satu, iya cari yang satu. Keseimbangannya 50 ya 50. Keseimbangan kita mempunyai kekuatan besar 100, cari yang 100 gitu. Namanya kufu. Kufu itu dalam syariat baginda Rasulullah itu adalah sederajat, kufu namanya. Makanya kenapa kaum syarifah, mereka anak-anak keturunan baginda Rasulullah yang perempuan namanya syarifah, tidak diperkenankan untuk nikah kepada laki-laki biasa, kecuali harus izin dengan satu kabilahnya gitu. Kalau misalnya tidak diizinkan, tidak jadi dan tidak sah pernikahan gitu. Kenapa tidak seimbang? Karena memang perempuan tersebut adalah anak keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini secara nasab, ya, secara nasab. Nasab yang paling istimewa, ya nasabnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain. Gitu. Nasab. Gitu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling bertakwa. Siapapun dia, siapapun kalau dia paling bertakwa berarti dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'anakunallahu 'alal qiyami biha. Mudah-mudahan kalian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar tersebut. Tudzakirna wa tudarisna fiha. Yang kalian kaum perempuan saling mengingat, saling mempelajari di dalam kehidupan tersebut. Peranan perempuan saling ingat, wahai perempuan. Apa peranan kalian kaum perempuan? Jangan banyak nih zaman sekarang kita lihat perempuan-perempuan sudah keluar dari peranannya sebagai perempuan, Masya Allah. Mereka mau menjadikan perempuan sebagai kedudukan yang tinggi. Memang itu sudah dijadikan kaum perempuan kedudukan yang sangat tinggi. Yang tadinya di zaman jahiliyah perempuan tidak ada maknanya, perempuan tidak masuk dalam kategori ketinggian derajat, enggak punya derajat, bahkan tidak dipedulikan tuh nasib-nasib kaum perempuan. Tapi ketika baginda Rasulullah mengajarkan betapa pentingnya perempuan, ibu kalian perempuan, berbakti kepada ibu, kemudian bakti kepada ibu pahalanya besar. Kemudian terus disabdakan oleh baginda Rasulullah, akhirnya mereka para sahabat mengagungkan kaum perempuan, yaitu ibunya sendiri, kemudian menghormati istrinya, kemudian membenahi putri-putrinya, mengikuti ajaran baginda Rasulullah. Akhirnya kaum perempuan keluar dari sebuah keterbelakangan. Yang tadinya mereka kaum laki-laki di zaman jahiliyah tidak peduli kepada perempuan. Yang cantik-cantik saja yang ada di Makkah. Kalau perempuan ada jerawat satu saja, dikeluarin, ditendang dari kota Makkah. Atau ada kalau misalnya tidak ada jerawat di sini, bekas jerawat yang lobang-lobang berlobang-lobang, ya bukan tompel gitu, berlobang 1, 2 dikeluarin, 3. Jadi itu betul-betul mulus tuh perempuan di kota Makkahul Mukarramah. Kalau misalnya tidak mulus, dikeluarkan, Masya Allah, dari kota Makkahul Mukarramah. Dulu, kalau jelek sedikit, udah dikeluarkan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi betapa nasibnya perempuan di zaman-zaman jahiliyah. Tapi yang mengangkat itu semuanya adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Ini secara umum bahwa manusia semuanya merugi. Umumnya manusia merugi. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Kenapa? Mereka tidak beramal saleh. Kenapa? Mereka tidak berwasiat kebaikan dan tidak berwasiat kesabaran. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman kepada Allah, mereka orang yang beruntung. Orang kafir, sekaya apapun mereka enggak beruntung. Setinggi apapun derajat mereka di alam dunia, orang-orang kafir enggak bakal beruntung. Enggak berakal beruntung di dunia dan akhirat mereka. Kelihatan keberuntungan mereka cuma sekedar keberuntungan zahir. Mungkin mereka tinggi, mungkin mereka kaya, mungkin mereka punya jabatan, tapi di sisi Allah enggak. Di sisi Allah rendah, gitu. Wa amilus shalihat, bukan cuma sekedar beriman saja, beramal saleh. Bukan cuma sekedar ya Allah aku sudah masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia tidak mengamalkan Islam. Tidak, harus mengamalkan. Makanya kan rukun Islam setelah rukun Islam 2 kalimat syahadat adalah salat. Ini pengejawantahan dari Islam. Zakat, puasa, haji. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga rukun Islam kita dan jaga rukun iman kita yang 6. Amin. Jaga rukun ihsan kita yang 1 itu, semuanya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang mereka saling memberikan wasiat kebaikan dan wasiat kebenaran. Wasiat kebaikan dan wasiat sabar. Nah ini orang-orang yang beruntung, berarti orang-orang yang menjalankan titah Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar mereka duduk-duduk di dalam rumah. Mereka memberikan kekuatan besar dalam kontribusi besar keagungan umat Islam dan Islam. Dengan apa? Banyak nasihat. Nasihat kebaikan, nasihat ngajak orang sabar, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana peranan kita? Terkadang kita punya banyak ilmu yang sudah kita dapatkan, tapi mana dakwahnya? Kita punya banyak, Masya Allah, tapi mana kita punya banyak harta, mana dakwahnya? Ilmu yang sudah kita miliki enggak kita keluarkan di jalan Allah. Harta yang kita miliki kita enggak jalankan, kita enggak keluarkan di jalan Allah. Kekuatan bahkan yang kita miliki kita enggak keluarkan juga di jalan Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ini jalan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki keluarkan di jalan Allah. Ilmu yang kita miliki keluarkan di jalan Allah. Kekuatan yang kita miliki jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki itu semuanya kita keluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fakunna ala hadzal minwal. Jadilah kalian dalam model seperti ini. Fi tadakurikunna, dalam memberikan perhatian kalian. Wasti'ari wajibikunna, dan rasa dalam menjalankan kewajiban kalian sebagai seorang perempuan. Perempuan, bagaimana peranannya kepada anak? Bagaimana peranannya kepada anak? Makanya juga kita kaum laki-laki nih, kalau cari perempuan yang cerdas. Kenapa? Kalau misalnya ketika anak kita punya PR-nya, kemudian sang ibu mengatakan, aduh nak, ibu nggak bisa, kan kasihan. Karena perempuan itu adalah al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama wal aula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama dan madrasah yang paling istimewa. Biarkan anak-anak kita belajar lewat istri kita. Mereka mengetahui sentuhan batin, sentuhan zahir dari istri kita, yaitu dari ibunya mereka. Enak, luar biasa. Luar biasa, senikmat-nikmatnya keilmuan, ilmu yang datang dari orang tuanya, gitu. Walaupun ada misalnya guru privat, sehebat-hebatnya guru privat nggak ada kurang manfaat dibanding ketika anak langsung belajar kepada ibunya. Walaupun tuh anak tersebut misalnya susah, tapi dengan kekuatan ibu, anak tersebut bakal lentur. Sehari, 2 hari, batu saja, lihat, batu sebelum bisa menjadi hancur berantakan, itu kekuatan batu, Masya Allah, luar biasa. Lihat jamaah, batu kuat gak jamaah? Kuat batu, Masya Allah. Tapi kalau misalnya ditimpa air, airnya sih nggak banyak,
bertetes-tetes, tapi rutin. Apa yang terjadi terhadap yang terjadi kepada batu? Bolong nggak jamaah? Bolong. Berlobang. Bagaimana anak kita? Anak kita, masya Allah, diajarin, masya Allah, kita ajarin anak kita, gitu, dia lari ke dalam ke dalam kasur, dia lari ke dalam toples misalnya, toplesnya gede, gitu. Kemudian dia lari ke sana ke sini, biarkan. Itu sang anak mau mencari perhatian kepada ibu. Bukan malah digalakkan, bukan malah ditempeleng, bukan malah dipukul, bukan malah mencari guru lain. Tidak, salah. Kewajiban istri ngapain kalau nggak mengajarin anak? Kalau pada akhirnya tuh anak diajarkan kepada guru-guru lain, betul nggak? Mau ngapain? Mau ngapain? Emang istri bikin nasi doang? Nasi di warung Padang lebih enak daripada makanan istri kita. Betul gak? Jengkol, makanan Betawi lebih enak daripada makanan istri kita. Terus pete misalnya, kemudian makan makanan yang lebih enak di warung daripada makanan istri kita. Betul gak? Tapi istri kita lebih lembut, lebih asik untuk ngajarin anak-anak kita. Itu. Jangan biarkan tuh anak-anak kita pertama kali mereka belajar kepada orang lain, kepada istri kita. Makanya cari istri yang benar, yang sabar, gitu. Dan sabar itu ketika ngajar nggak pernah ada henti-hentinya. Dia bisa ngajarin anak lain. Kenapa anak sendiri nggak bisa? Kan lucu. Lucu gak? Dia ngajarin anak-anak lain, misal anak-anak istri kita ngajar di TPA atau di TK atau di madrasah atau bahkan jadi dosen. Dia bisa ngajarin anak lain, tapi kenapa giliran anaknya tidak bisa? Susah, baru satu anaknya yang diajarkan. Sementara mahasiswi atau mahasiswa atau pelajar-pelajar lain 1000 dia bisa. Aneh, sangat aneh. Justru yang satunya itu seperti kita ngajarin 1 juta orang. Perhatian kita kepada anak kita, walaupun kelihatan anak kita bengal, kelihatan anak kita justru anak ketika kecil bengal, masya Allah, luar biasa. Jangan biarkan anak kita masih kecil dalam keadaan diem aja. Oh, bisa jadi penyakit. Ketika tuh anak kita misalnya bengal dalam satu bahasa keindonesiaan, atau misalnya aktif, memang seharusnya seperti itu. Lihat nanti di 10 atau 20 tahun yang akan datang. Kalau kita mempunyai istri betul-betul perhatian dalam mendidik anak dengan sesabar-sabarnya, hasilnya besar. Makanya terkadang kalau misalnya ada anak kita, misal didatangin sama guru privat, kadang tuh anak males gitu, males-malesnya. Beda sentuhan dengan ibu. Ketika tuh diajarkan dengan ibu, walaupun dia nangis, nangisnya ada sentuhan hati. Anak masih lebih asik diomelin sama orang tua daripada diomelin sama orang. Anak lebih asik dilembutin sama orang tua daripada dilembutin sama orang. Misal anak dilembutin sama orang tua sekali, bagaikan dilembutin sama orang 1 juta kali. Betapa tuh keagungan anak dilembutkan oleh orang tuanya langsung. Lembutkan anak kita, jangan dikasarkan. Kalau udah kasar, oh bakal jadi kasar. Sekali anak diomelin, anak makin mau diomelin 2 kali. Tuh lihat jati diri sang anak. Kalau misalnya kita memberikan arahan kepada anak kita dengan omelan, beda dengan kita tempo dulu. Anak kita tempo dulu beda ketika diajar sama orang tuanya. Misal kalau misalnya nggak ngaji, dijodohin di papan tulis, kemudian kita bakal jadi beda, kondisinya beda. Terapan setiap zaman berbeda, jamaah. Setiap zaman terapannya berbeda. Makanya baginda Rasulullah Muhammad SAW mempunyai trik yang sangat nikmat untuk kita ikuti. Bagaimana nih nasib sang anak? Lembutkan anak, lembutkan. Kalau perlu tuh guru-guru privat yang lain nggak usah, biarkan istri kita yang ngajar. Dan kalau perlu tuh istri kita kalau lagi misalnya ngajarin yang lain, nggak perlu ngajar yang lain. Hatta 1 juta orang, ajarkan 1 anak kita. 1 anak kita itu harganya berjuta-juta manusia. Berapa? Berjuta-jutanya manusia. Makanya mereka kaum salihin ketika mengajarkan anaknya penuh dengan kekhusyuan. Mengajarkan anaknya, kelihatan anaknya bolak-balik, tapi ditanya, mana dia?
Ditanya, mana dia? Sementara jamaah yang lain ketika bolak-balik nggak perlu ditanya oleh sang guru. Tapi kalau anaknya sendiri, kenapa ditanya? Karena ada satu pendidikan khusus kepada sang anak. Seperti ulama, mereka kaum sholihin, mereka ngajarin yang lain bisa, anak bisa insya Allah. Kalau 1 juta orang bisa diajarkan oleh dia, anak bisa. Dan memang anak terkadang, kenapa ketika diajarkan oleh orang tuanya langsung banyak pergerakan? Minta apa? Minta perhatian. Diajarkan sama bapaknya misalnya, minta perhatian wajar. Minta perhatian wajar. Sebagaimana istri juga minta perhatian kan sama sang suami. Betul gak? Betul, Masya Allah. Ini jawaban yang indah, betul. Lah kalau misalnya tuh istri minta perhatian sama orang lain, salah. Sebagaimana anak minta perhatian sama orang tua, betul namanya. Dan kita nggak perlu marah. Ketika anak tuh misalnya, oh gimana, seharusnya kita bangga. Alhamdulillah, anak kita, alhamdulillah mempunyai kekuatan. Nah ketika anak kita terlahirkan, coba anak kita ketika terlahirkan, ketika anak dalam keadaan diam, seharusnya kita orang tua nangis. Waduh ya Allah, nih anak lagi kenapa? Baru dilahirkan, enggak nangis, betul gak? Tapi ketika anak baru dilahirkan, kemudian nangis, gira Allahu Akbar. Ucapannya lagi, Allahu Akbar gitu, Masya Allah. Allahu Akbar. Terhentak ucapan takbir di dalam lisan dan di dalam kalbunya. Allahu Akbar. Kenapa? Anaknya bersuara, berarti apa namanya? Hidup. Coba ketika tuh anak dalam keadaan diam, ya Allah, lagi mana nih? Ya Allah, gimana nih? Begitu juga anak ketika kita ajarkan anak kita. Kita suruh ngaji, dia tidur. Kita suruh ngaji, dia jalan, enggak ada masalah, no problem. No problem itu semuanya. Itu mengajarkan kepada kita untuk lebih lembut lagi. Enggak perlu dihentak kepalanya di papan tulis, jangan. Enggak perlu kita jewer. Dia punya kuping, jangan. Nggak perlu kita pukul, nggak perlu. Lagi ngapa pakai mukul anak? Kalau misalnya tuh anak dalam keadaan menderita, yang capek kita juga. Betul kan? Yang capek kita juga. Betul, sangat-sangat betul. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Muhammad Al-Junaid. Imam Muhammad Al-Junaid, beliau mempunyai anak. Lihat, beliau mempunyai anak di mana anaknya itu Masya Allah. Beliau ngajarin jamaah bisa, giliran anaknya bermain-main. Diajarin ngajinya, anaknya masih bermain-main. Sementara anak-anak yang lain udah menjadi ustadz, anak-anak yang lain udah bisa dakwah ke sana sini. Udah jadi khatib Jumat, udah memimpin majelis ta'lim, udah bisa memimpin pesantren dan sebagainya. Anaknya sendiri belum. Akhirnya capek Imam Muhammad Al-Junaid. Capek, merasa lelah, ya Allah, saya udah ajarkan anak-anak yang lain udah jadi ustaz, udah jadi ulama, sementara anak saya belum jadi ulama, ya Allah. Capek dia, capek, nangis. Akhirnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku tawakal kepada Engkau, ya Allah. Ini batas capeknya aku untuk mengajarkan kepada anakku ini, ya Allah. Misalnya siapa namanya? Anaknya. Iya, misalnya ada namanya Iqbal atau siapa, capek gitu. Ngajarin, capek. Tapi kembali kepada Allah. Sebelum-sebelumnya dia maksimalkan seakan dia mengajarkan menurut kehendak dia. Ini Imam Muhammad Al-Junaid. Satu malam beliau tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, ya Allah, aku serahkan anakku untuk Engkau, ya Allah. Aku sudah lelah, aku sudah capek ngajarin anakku. Yang lain udah jadi ulama, anakku belum jadi ulama, ya Allah. Padahal aku ngajarin kepada anakku luar biasa, aku berdoa kepada anakku jauh lebih luar biasa daripada yang lain. Nangis Imam Muhammad Al-Junaid. Ketika beliau satu malam tersebut menyerahkan totalitas kepada Allah akan anaknya tersebut, santai beliau, lelah beliau, kemudian beliau ngelihat ke kamar anaknya lagi sholat. Selesai sholat, baca kitab. Baca Al-Quran, baca kitab lagi, baca Quran, baca kitab lagi, baca Al-Quran. Lihat betapa ada gerakan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan keberhasilan anak lantaran kita, jangan. Nggak bisa ngaji. Emang ente yang ngajarin anak menjadi anak bisa ngaji? Allah yang ngajarin, bukan kita. Ingat tuh, lihat. Kamus ngajarin jangan menurut kita. Makanya ketika kita ngajarkan murid, jangan kita harap murid semuanya pintar, jangan.
Murid berbeda-beda, ada yang pintar, ada yang setengah pintar, ada yang separuh pintar, ada yang sepertiga pintar. Kita minta kepada Allah agar murid kita soleh dan soleha. Kalau kita mengharapkan pintar, jauh. Jadi kita harapkan, kalau misalnya kita mengharapkan kepintaran, rugi kita. Karena sebagian murid kita ada yang pintar dan ada yang tidak, tuh lihat. Jadi minta kepada Allah soleh. Jadi ingat, ketika kita mengajarkan anak-anak kita, jangan kita menghembuskan diri kita seakan kita yang mengajar. Susah banget tuh diurusin. Ente yang ngajar. Kenapa ente nggak minta kepada Allah? Anak Masya Allah disuruh belajar, dia lari. Sementara orang lain disuruh tidur belajar. Anak-anak yang lain disuruh tidur belajar, disuruh makan belajar. Sementara anak kita disuruh belajar dia tidur. Anak kita disuruh belajar dia main. Alasannya ada aja. Disuruh belajar dia main burung. Dia burung dara lah. Burung apa, disuruh belajar alasannya dia main keluar, Masya Allah. Ada aja tuh alasannya. Kita nggak pernah minta kepada Allah. Kita nggak pernah mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, rubah anak saya. Belum. Andaikan kita udah melakukan seperti itu, udah maksimal belum? Kan belum. Apakah setiap malam kita minta kepada Allah? Kan belum. Setiap waktu kepada Allah? Kan juga belum. Jadi belum maksimal. Jadi ketika kita saja mendidik anak kita belum maksimal, jangan kita minta anak kita udah langsung jadi alim. Entah, terburu-buru kita mengharapkan seperti itu. Maksimalkan dulu. Artinya maksimal, kita udah jadikan anak kita beribadah, kasih makan yang baik, dan kita ucapan lembut kepada anak kita sudah belum? Kita terkadang sama anak lain sabar, betul gak? Sama anak sendiri gak sabar. Bego banget, astagfirullah. Kita ngajarin anak lain nggak pernah kita bilang gitu. Ini kan emang anak siapa? Emang anak siapa? Dia nggak tahu. Anak kambing emang. Kan anak ente. Bego banget berarti ibunya ibu bego. Betul nggak? Bego banget kamu. Kamu siapa sih? Ente lupa itu anak ente. Ya Allah Akbar, giliran tuh anak pintar. Oh, dibangga-banggain tuh anak saya. Kayak juga begitu kan jemaah. Jadi kita harus tahu diri kita. Bagaimana Al-Habib Umar mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada anak-anak kita dengan lembut. Lembut. Kita lihat dakwahnya Wali Songo datang ke Indonesia dengan kelembutan. Wali Songo kita ngikutin sampai kepada Nabi SAW. Nabi mengajarkan kita dengan dakwahnya dengan sebuah apa? Dengan sebuah kelembutan. Kalau kita kasar kepada anak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi jamaah sekalian? Gitu. Sama anak lain lembut, masa sama anak kita kasar? Gimana? Otaknya ditaruh di mana nih jamaah? Sama anak lain baik, tapi sama anak kita pelit. Astagfirullah. Di mana? Gitu. Sementara berarti kan kita belum memaksimalkan pendidikan besar kepada anak-anak kita. Nah dengan seperti itu, wa ta'awunna ma'al madrasati, kalian bekerja sama dengan madrasah litakuna ad-dirasah, agar kajian-kajian yang ada di madrasah wa adaul madarisati afdal, yang menjalankan mereka kaum-kaum perempuan yang menjadi guru itu lebih istimewa. Pendekatan kita kepada guru anak-anak kita. Anak kita perempuan yang mengajarkan ustazah, pendekatan kita yaitu kaum-kaum perempuan kepada ustazah tersebut bagaimana? Kalau kita laki-laki, anak kita laki-laki, yang mengajarkan otomatis laki-laki. Bagaimana pendekatan diri kita dengan ustaz yang mengajarkan anak kita di madrasah atau di sekolah atau di majelis taklim? Madrasah di sini bukan diartikan hanya cuma sekedar madrasah. Madrasah, majelis, pesantren, kuliah, di mana tempat belajar namanya madrasah. Bagaimana peranan kita kepada guru-guru yang ada di majelis taklim? Terkadang anak kita ngaji di majelis taklim kita nggak tahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak kita ngaji di majelis taklim nggak tahu. Bayaran atau tidaknya nggak tahu. Sementara kalau anak kita di sekolah umum 3 bulan nggak bayaran, boro-boro 3 bulan, 1 bulan nggak bayaran, datang. Allahu Akbar. Padahal itu diajarkan ilmu-ilmu umum. Sementara ketika diajarkan syariat bagi Nabi besar Muhammad di majelis taklim, anak kita ngaji di situ,
boro-boro bayaran 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sejuta, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita biarkan. Bahkan terkadang anak kita bisa baca Al-Quran, kita nggak tahu siapa yang ngajarin. Nanti itu ilmu tersebut bisa jadi nggak berkah, jamaah. Bisa jadi nggak berkah. Makanya kita lihat berapa banyak tuh anak-anak pintar, tapi ketika dewasa nggak jadi pintar lagi. Anak-anak masa kecilnya Masya Allah, ngajinya hebat. Tapi ketika sudah mulai dewasa tidak lagi. Kenapa? Bisa jadi tidak mendapatkan keberkahan. Apa sebabnya? Orang tua tidak peduli kepada guru dari sang anak. Nggak peduli. Nggak peduli. Gitu. Pedulikan. Harta yang kita cari lewat kerjaan kita emang buat apa? Beri kepada guru anak-anak kita. Walaupun itu misalnya kita nih, sebagian kita malah menghendaki anak kita sekolah gratis. La ilaha illallah. Mana mau berkah? Oke lah kalau misalnya sekolahnya gratis, kasih buat gurunya, ketemu buat guru. Gagamin duit, berapa dan berapa dan berapa, kasih tuh. Apalagi di zaman-zaman sekarang nih, banyak semerbaknya, penyakit, koron gitu ya. Penyakit COVID-19 gitu. COVID atau KIF gitu. Penyakit itu semuanya gitu. Masya Allah. Kalau guru-guru yang ada gajiannya, Masya Allah. Tapi guru-guru seperti guru-guru Majelis Salim, nggak ada pengajian kan nggak ada duit. Gitu. Sabarnya luar biasa, ikhlasnya mereka sangat luar biasa. Tapi betapa mereka, orang-orang tua tidak pernah ada peduli kepada mereka. Gitu. Padahal kekuatan syariat bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru di tangan mereka orang-orang yang mempunyai keikhlasan jiwa dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana peduli kita kepada guru-guru dari anak-anak kita, itu harus kita punya kepedulian besar, jamaah sekalian. Harus kita punya kepedulian besar. Tanpa kita peduli, susah untuk mendapatkan nilai keberkahannya. Jadi jamaah sekalian, kita dengarkan secara seksama Al-Habib Ad-Da'i ilallah Saleh bin Yahya bin Muhammad Maula Dawilah, sesuatu yang berkaitan asya' allati tata'allaq bi tawsiyat bi dawril abawain, khasatan bi dawril lil awlad wa lil banat fil madaris wa kadzalika fil buyut. Wa ilaihi falyatafaddal ma'juran. Alhamdulillah alladhi qassama al-adwar baina khalqihi wa ibadihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membahagi peranan-peranan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala dalam satu peranan tersebut. Wa nusalli wa nusallim على مرشدنا ومعلمنا الذي أضاء لنا الطريق. Yang kita bersolawat dan mengucapkan salam kepada pimpinan besar kita, guru besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan cahaya kepada kita akan cahaya satu jalan yang lurus. Wa ala alihi wa sahbihi dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian berada di dalam kelompok mereka. Amin ya rabbal alamin. Adapun setelah itu, di hadzal kitab alladhi tadrusunahu, kitab Salah al-Usar wa Dawr al-Abawain fi at-Tarbiyah, kitab yang kalian pelajari sekarang ini yaitu kitab Salahul Usrah wa Dawrul Abawain fi Tarbiyah, bagaimana kebahagiaan, kebaikan keluarga dan peranan kedua orang tua dalam satu pendidikan kepada anak-anak, Syekh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, yang telah diungkapkan tuan guru kami, guru besar kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Khatama hadzal kitab bit-tawsiyah al-khassa lin-nisa, yang beliau akhirkan kitab beliau ini Salahul Usrah di jilid yang pertama dengan memberikan wasiat, wabil khusus wasiat kepada kaum perempuan. Wan nisa laha dawr 'azim fi islamina, karena memang perempuan mempunyai peranan besar dalam Islamnya kita. Kanat al-mar'a
في السابق وفي قبل أن يأتي الإسلام مستهانة. Terdahulu kaum-kaum perempuan, apalagi sebelum datangnya Islam, kaum-kaum perempuan itu dalam keadaan termarginalisasikan. كان هناك منتشر وعد البنات. Dan di sana berkembang ada perjanjian perempuan. وكانت مثل السلعة تورث. Ini perempuan dahulu bagaikan alat senjata perang atau seperti barang-barang yang ada. إذا مات زوجها تورث لغيره أقاربه. Kalau misalnya suaminya meninggal, tuh perempuan diwariskan oleh kerabat-kerabatnya. Astagfirullahaladzim. Dahsyat nih, dahsyat. إلى أن أتى الإسلام فرفع شأنها. Sampai datangnya Islam dengan ajarannya Nabi SAW, akhirnya beliau mengangkat derajat kaum perempuan yang tadinya dihinakan. منع وعد البنات. Melarang perjanjian dengan mendapatkan perempuan. وأعزها ورفع شأنها. Rasulullah SAW mengagungkan dan mengangkat derajat kaum perempuan. وفتح باب النكاح والزواج. Masya Allah, baginda Rasulullah membuka pintu pernikahan ومنع الإرث فيها. dan melarang mendapatkan warisan dari tersebab meninggalnya suami, kemudian kerabat-kerabatnya mendapatkan sang istri. Jadi istri bagaikan warisan ketika dahulu. Na'udzubillah min dzalik. بل أنه فتح لها باب الورث في زوجها وفي المال أنها تورث وتملك. Dan bahkan membuka pintu tersebut untuk suami dan mendapatkan sesuatu. Itu ketika istri meninggal dunia di zaman baginda Nabi besar Muhammad sampai sekarang. وتورث من وارثها إذا مات. Dan mendapatkan warisan. Kalau misalnya sang perempuan meninggal dunia, ahli warisnya mendapatkan satu warisan. وجعل لها هما ترفع به. Dan dijadikan kaum perempuan itu satu semangat besar untuk bagaimana perempuan tersebut tertinggikan. لذلك نرى في الإسلام أن أول مسلمة أول من أسلمت قبل الرجال كلهم هي مرأة. Kita lihat dalam sejarah Islam bahwa yang pertama kali masuk Islam dari ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah Islam itu adalah seorang perempuan. وهي أمنا خديجة. Yaitu dikatakan ibu kita Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. هي أول ما يسبقها أحد. Beliau yang pertama kali masuk Islam. هي أول من أسلمت وأول من توضأت. Dan yang pertama kali wudu dan salat. أول من صلت أول من قامت بكثير من العبادات. Dan pertama kali yang mendirikan salat dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain. وهي رفع الله شأنها لأنها لها نيات في نصرة الشريعة. Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid karena beliau mempunyai niat besar dalam mengangkat ketinggian syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الإسلام لم يمنع حقوقها. Islam tidak pernah melarang hak-hak perempuan. بل فتح المجال كل من تقرب إلى الله حصل المقصود. Dan bahkan Islam membuka berbagai macam kemudahan buat perempuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di berbagai macam tempat. ولأنها نصرت الشريعة الله لم ينسى لها الحق. Ketika sang perempuan yaitu Sayyidatuna Khadijah menolong baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak melupakan jasa Sayyidatuna Khadijah. وجعلها تفوق كثير من الرجال بالأجر والمقام. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala meninggikan Sayyidatuna Khadijah melebihi daripada laki-laki yang lain. فحصلت ما يساويها أحد في الحديث الصحيح. حصلت سلام من الله. Maka Sayyidatuna Khadijah mendapatkan
sesuatu yang paling agung daripada laki-laki yang lain, yaitu di mana baginda Sayyidatuna Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. من الرجال حصل سلام من الله؟ Mana di antara kita yang dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala? Beliau nanya, ada gak? حتى من الصحابة ما حصل. Walaupun mereka sahabat Rasulullah enggak dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. فما ورد في الحديث أنه جاء جبريل فقال هذه خديجة تدخل عليك ومعها إناء. Sayyidina Yasir, di situ ada istrinya dan anak-anaknya. Kemudian baginda Rasulullah bersabda, sangat indah kesabaran yang dilakukan oleh keluarga Yasir. فإن موعدكم الجنة. Karena janji Allah buat kalian itu adalah surga. فأول من قتل زوجته. Pertama kali yang terbunuh dalam sejarah Islam itu adalah perempuan, yaitu istrinya Sayyidina Yasir. ما قتلت إلا بعد عذاب حتى تترك الدين فلكنها صامدة. Tidak terbunuh kecuali beliau sudah mendapatkan derita dari orang-orang kafir Makkah. Sangat menderita yang sangat dahsyat. Bahkan diperintahkan untuk pindah agama, tapi beliau tetap istiqamah berada dalam agamanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صابرة مثل الجبال. Kuatnya itu bagaikan pegunungan. هذه أول شهيدة مرأة. Beliau adalah orang yang pertama kali mati syahid dalam sejarah Islam, yaitu perempuan. وكان من الأمم السابقة الله لم ينسى كل مرأة تقربت إلى الله لم ينسى مقامها. Demikian juga di umat-umat terdahulu. Banyak-banyak kaum perempuan yang punya peranan besar yang Allah tidak pernah melupakan jasa-jasa mereka. عندما أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Tatkala baginda Rasulullah Isra, المعراج عندما أعرض. dan juga tatkala Mi'raj, شم ريح طيبة. beliau mencium bau yang sangat wangi. قال ما هذا يا جبريل؟ Kemudian Rasulullah bertanya, wangi apa ini wahai Jibril? قال هذه ماشطة بنت فرعون. Ini kata malaikat Jibril, ini Masyitah. Masyitah itu orang yang membantu rumah tangganya si Fir'aun. مرأة فقيرة وخادمة. Perempuan miskin menjadi pembantu. ولكنها
تمسكت بالدين الله لم ينساها. Beliau, yaitu Sayyidatuna Ma'isyah, walaupun fakir dan miskin, tetap berpegang teguh kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. نبينا محمد عندما يشم ريحها Baginda Rasulullah ketika mencium bau wanginya Sayyidatuna Ma'isyah, لأنها ما قصتها apa kisahnya? Kita dengarkan. كانت تمشط لبنت فرعون وتشتغل وتعمل. Beliau awalnya tukang nyerit atau tukang menyisir anaknya Fir'aun. Kemudian sibuk untuk menjaga anak Fir'aun tersebut. وتعمل عند كافر فرعون. Sayyidatuna Ma'isyah bekerja di sisi orang kafir, yaitu si Fir'aun. ولكنها مع عملها متمسكة بالدين تمسك الجبال. Tapi tetap beliau bekerja di sisi orang kafir, tapi akidahnya akidah yang sangat kuat seperti kekuatan gunung. يوم من الأيام وهي تمشط Ketika لبنت فرعون سقط المشط فأخذته وقالت بسم الله. tatkala satu waktu ketika menyerit atau menyisir anak Fir'aun, terjatuhlah sisir. Ketika terjatuh sisir, beliau mengatakan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. هل هناك لك رب غير أبي؟ لأن فرعون يدعي الألوهية أنه رب. Kemudian anaknya Fir'aun mengatakan, apakah ada Tuhan selain bapakku? Karena bapakku yaitu si Fir'aun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. قال الله ربي وربك ورب أبيك. Kemudian Sayyidatuna Ma'isyah menjawab, Allah Tuhanku, Tuhan engkau, dan Tuhan seluruh sekalian alam. قالت سأخبر أبي بالخبر. Kalau begitu jadinya, kata anaknya Fir'aun, akan aku kabarkan kepada bapakku nih. فرعون جاب قدر كبير وملاه زيت وغلى عليه. Kemudian setelah mendengarkan berita tersebut dari anaknya, Fir'aun langsung menyiapkan tempat besar untuk menggoreng Sayyidatuna Ma'isyah. Dia siapkan dengan minyak yang banyak pula untuk siap menggoreng Ma'isyah. ويريدها ترجع عن هذا الدين. Maukah engkau balik dari agama engkau menuju menyembah kepadaku? Fir'aun mengatakan seperti itu. حاول يهددها. Ketika itu berusaha untuk memberikan ancaman kepada Sayyidatuna Ma'isyah. فلم تتغير. Ketika itu Sayyidatuna Ma'isyah tidak berubah akidahnya. فرأى أن المرأة أكثر شيء يؤثر فيها أولادها. Nah, kita lihat dalam satu konteks, perempuan biasanya lebih terpengaruh di dalam perkembangan anaknya. فقال الجيوش احضروا أولادها. Kemudian Firaun berkata kepada prajurit-prajuritnya, ambil anak-anaknya. وخمسة قالوا أولادها. Dikatakan ada 5 anak. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. رمى قال لها بترجعي الإسلام قالت لا. رمى الولد الأول في الزيت. Kemudian Firaun mengatakan, mau balik gak kepada ajaranku? Kata Sayyidatuna Ma'isyah, tidak, tetap dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anak yang pertama dimasukkan ke ke tempat yang paling besar yang di dalamnya ada minyak, digoreng di situ. تفكروا بالحالة هذه مرأة تشوف ولدها يرمى بالزيت. Bayangkan, lihat sejarah, lihat seorang perempuan melihat anaknya sendiri digoreng hidup-hidup untuk mempertahankan agamanya Allah. وهو يستنجد بها وهي لا تستطيع. Ketika itu beliau mengharap kepada Allah, tidak mampu untuk melihat anaknya digoreng hidup-hidup. ورمى الأول والثاني والثالث والرابع. Anak yang pertama dimasukkan ke penggorengan, dibakar, kemudian juga kedua, ketiga, dan keempat. ولكنها مرأة لها نيات ومقاصد. Ya, perempuan itu yaitu Sayyidatuna Ma'isyah mempunyai niat dan tujuan besar. وقلبها يحترق على أولادها ولكن تمسكت. Betul, ketika itu hatinya terbakar. Ketika melihat anak-anaknya itu dimasukkan ke penggorengan, hidup-hidup sampai mati, tetapi beliau mempunyai kekuatan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. وكان معها ولد صغير الذي لم تفكه. Yang tinggal satu anak
anaknya ada 5, satu anak lagi yang masih bayi yang lagi digendong oleh Sayyidatina Masyitah. فخافت على الولد الصغير وخشى قلبها حن على هذا الولد. Khawatir anak yang lagi digendong itu diambil sama Firaun, kemudian dimasukkan lagi ke penggorengan untuk digoreng hidup-hidup. فتكلم الولد معجزة وقال يا أمه اصبري فإنك على الحق. Kemudian dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anak bayi tersebut berkata kepada Sayyidatina Masyitah, ibunya, "Wahai ibuku, sabar, maka sesungguhnya ini adalah jalan yang benar." فرماها بالزيت هي وولدها. Kemudian sebelumnya dimasukkan minyak terlebih dahulu di penggorengan. الله لم ينساها. Kemudian anak tersebut diceburkan, digoreng api hidup-hidup. Allah tidak melupakan jasa Sayyidatina Masyitah. رفعها في السماوات هي وأولادها. Allah tinggikan derajat Sayyidatina Masyitah di langit-langit yang sangat tinggi dan bahkan anak-anaknya. وسيد الأنبياء وهو يصعد إلى السماوات العلى. Yang junjungan para nabi itu Nabi Muhammad SAW ketika naik ke puncak langit yang paling tinggi, يقول له الله شم ريحة هذه المرأة. yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba tilik bau wanginya perempuan tersebut, حتى تعرف الأمة صدقها وكيف رفعها الله. hingga engkau ya Rasulullah mengetahui dan mengajarkan kepada umat betapa Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Sayyidatina Masyitah. وكم من النساء الذي رفع الله شأنها. Berapa banyak perempuan-perempuan yang sudah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. زوجة فرعون Istrinya Firaun هي عند زوج كافر ويدعي الألوهية. mempunyai suami orang kafir dan bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, yaitu Firaun. وزوجته مؤمنة. Yaitu istrinya Firaun, yaitu Sayyidatina Asia, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. حاول أن ترجع فلم ترجع. Disuruh balik tapi dia enggak mau balik, tetap beriman kepada Allah. وقالت ربي ابني لي عندك بيتا من الجنة ونجني من فرعون. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, berikan aku satu rumah di dalam surga dan selamatkan aku dari siksaan Firaun. فرفع الله شأنها فجعلها سيدة نساء عصرها. Kemudian Allah tinggikan derajat Sayyidatina Asia, istrinya Firaun, dan Allah jadikan ketinggian derajatnya paling tinggi di zamannya. فعرفنا من ذلك أن المهمة الدين ليس خاص بالرجال فقط. Kita lihat bahwa kepentingan agama bukan cuma sekedar dimiliki oleh kaum laki-laki saja. مهمة الدين هي تدور على كل الفئات. Kepentingan dalam satu beragama itu berkaitan seluruhnya di berbagai macam laki dan maupun perempuan. حتى الصحابة كان هذا الصحابيات كان هذا همهم. Bahkan demikian juga semangatnya dari mereka para sahabat-sahabat perempuan. جاءت مرأة من الصحابة إلى نبينا محمد. Satu waktu sahabat perempuan datang kepada Nabi Muhammad. ذكروا أهل السنن هذا الحديث. Kemudian ahli sunnah, ahli hadis baginda Rasulullah menyebutkan hadis ini ولا يحضرنا الآن اسمها. dan tidak menyebutkan namanya. فقالت يا رسول الله. Kemudian perempuan tersebut bertanya, ya Rasulullah, أني جئت نيابة عني وعن النساء من قبلي من بعدي. aku datang kepada engkau merupakan sebuah perwakilan dari kaum perempuan yang terdahulu dan yang sekarang. جئنا نقول لك يا رسول الله. Kami datang mau bertanya kepada engkau ya Rasulullah. فضلت الرجال علينا. Kenapa engkau lebih mementingkan laki-laki daripada kaum perempuan ya Rasulullah? فضلتهم جعلت لهم الجهاد. Engkau jadikan buat mereka kaum laki-laki ada bertempur, berperang di jalan Allah. وجعلت لهم كثرة الحج والعمرة. Engkau jadikan buat mereka melakukan banyak haji dan umrah. وجعلت لهم غيرها من الأعمال. Engkau jadikan buat mereka lebih amal ibadahnya daripada kaum perempuan. وجعلت لهم الصلوات في المساجد وفي الجماعة والجمعة. Kamu jadikan mereka kaum laki-laki lebih istimewa daripada kami. Mereka salat berjamaah
di masjid dan salat Jumat. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم Kemudian baginda Nabi besar Muhammad menjawab dari perempuan tersebut, فقالت له ما لنا نحن apa yang bakal kami lakukan ya Rasulullah, kata فقال perempuan. لها النبي إن حسن تبعلكم في البيت يعطيكم الله أجر ذلك كله. Yang baginda Rasulullah bersabda, kebaikan engkau kepada suami engkau, nih, kebaikan engkau kepada suami engkau itu melebihi dari ibadah-ibadah yang lain. شو ماذا فكرها؟ Bagaimana pemikiran sang perempuan tersebut? لم تأتي تطالب بحقوق المرأة كما يقولون الآن أهل الإعلام. Enggak meminta hak perempuan. Yang dia minta adalah kesamaan antara perempuan dengan kaum laki-laki. حقوق المرأة يعني عندهم هنا حقوق المرأة تشتغل تعمل في العمل. Ya, kalau misalnya kita lihat ada kaum-kaum perempuan melakukan satu pekerjaan, هي تفكر بالدرجات الرجل يحصل أجر كبير في الحج. dia memikirkan, nih perempuan tersebut memikirkan betapa luar biasa kaum laki-laki mendapatkan pahala besar dalam berhaji. هذا شغلها والنساء الذي أوصوها. Ini adalah kesibukan mereka kaum perempuan yang sebagaimana mereka mendapatkan wasiat dari baginda Rasulullah. هذا الذي يشغل بالها. Pemikirannya yang bersibuk diri. إذا هذا انتشر هذا الهم في النساء لصلحت الأمور. Kalau perempuan-perempuan yang lainnya mempunyai pemahaman dan pemikiran seperti sahabat perempuan ini, maka umat bakal menjadi baik. كما يقول قائل الأم مدرسة إذا عددت شعبا طيب الأعراق. Ibu adalah seorang madrasah. Bayangkan, ibu bagaikan madrasah yang ibu mempersiapkan generasi-generasi menjadi generasi pembesar. الله أعطاه مهمة كبيرة أكبر من الرجل. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat besar, kedudukan besar kaum tersebut lebih daripada kaum laki-laki yang lain. هي تنشئة أجيال حتى يرفعوا الدين. Perempuan tersebut mampu menciptakan generasi-generasi kaum salihin dan salihat lantaran dari perempuan tersebut. من محتك بالولد حتى والأولاد ينشئهم أول طفولتهم إلا المرأة. Siapa yang dekat dengan anaknya dari masa kanak-kanaknya? Yang dekat kan kaum perempuan. فإذا قامت بهذه المهمة رفع الله شأنها وأعز أمة الإسلام. Ketika banyak kaum perempuan muslimah melakukan seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala bakal mengangkat derajat Islam, mengangkat derajat kaum muslimin di mana saja berada. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا المعنى في نسائنا. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendahulu mereka kaum perempuan, mereka orang-orang besar juga Allah Subhanahu wa taala jadikan perempuan-perempuan kita seperti mereka pendahulu yang sangat istimewa di sisi Allah. ويجعل قدواتهم خديجة وعائشة والصالحات. Dan mudah-mudahan perempuan-perempuan menjadikan kekuatan besarnya, contoh besarnya adalah Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Aisyah. ويحشرهم في زمرة الصالحات. Dan mudah-mudahan perempuan-perempuan kita berada dalam kelompok mereka orang-orang yang salihat. ويحفظنا ويحفظ الأسر من الفتن التي جاء بها الكفار. Yang mudah-mudahan Allah jaga kita dan jaga keluarga kita dari fitnah yang sengaja dibentuk dan dibuat oleh orang-orang kafir. ويحفظ علينا آداب الأسر Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita untuk kita mempunyai adab berkeluarga. Allahumma nawwar usrana wa buyutana. Ya Allah, berikan cahaya kepada keluarga dan rumah-rumah kami ya Allah. Bi akhlaq nabiyina Muhammad. Dengan akhlak Nabi Muhammad. Wa bisayr ala nahji nabiyina Muhammad. Dan kita bisa menjalankan perjalanannya Nabi Muhammad. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala ya'izz al-muslimin wal Islam. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan membesarkan Islam dan kaum muslimin. Allahumma alhimna rushdana. Ya Allah, berikanlah ilham kepada kami akan petunjuk Engkau ya Allah kepada kami. Allahumma arfa' ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, tinggikanlah umat Nabi Muhammad. Wab'id al-adaya wal fitan anhum. Jauhkan dari berbagai macam penyakit dan kesulitan dari mereka ya Allah.
وصلى الله على سيدنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.